Yang kita sering tahu adalah dental bleaching atau pemutihan gigi. Oh. Kali ini bukan giginya tapi gusinya. Oh, gusinya dokter. Jadi gingival itu gusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang Menyapa, bincang-bincang dengan Dr. Gigi Rahardi Satria Nugraha, SP, Perio. Dokter spesialis periodonti RSUD Jombang, membahas tentang gingival bleaching, perawatan estetika di bidang gigi periodontia. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Rahardi Satria Nugraha, spesialis periodonti di Poli Gigi RSUD Kabupaten Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini perihal tentang gingival bleaching, yaitu perawatan estetika di bidang gigi periodontia. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat siang Dr. Rahardi. Siang. Ini panggilannya siapa dok? Dr. Rahardi. Dr. Rahardi. Iya. Ini pertemuan kedua ya dok ya sepertinya ya? Kedua kalau nggak Kedua. salah. Pertama dulu, kemudian yang ini ya dokter Iya. ya. Dokter, ini kan tadi saya sampaikan perihal topiknya tentang gingival bleaching atau perawatan estetika di bidang gigi periodontia ya dokter. Iya. Sebelum kita membahas topik, mungkin bisa perkenalan dikit aja dok. Katanya tak kenal maka tak sayang nih dok, katanya. Sedikit aja mungkin background studinya dan sudah berapa lama di sini mungkin. Oke, baik. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Dr. Gigi Rahardi Satria Nugraha, Baik. spesialis periodontia. Iya. Saya bekerja di RSUD Jombang mulai tahun 2014 Oktober lebih tepat. 2012. Jadi kurang lebih sudah jalan 11 8 tahun, 9 tahun ya. 11 ya. Ya. 9 tahun tak salah. Dari 2012. 2014. Oh, 2014. Oh iya. 9 tahun. Kemudian kalau di RSUD sini itu di poli giginya ada 3 dokter gigi spesialis. Oke. Yang pertama saya spesialis periodontia, kemudian ada dokter Adeline spesialis konservasi gigi, Iya. yang ketiga ada dokter Alvina spesialis ortodonti. Oke, baik. Nah, dokter, ini tadi topiknya kan perihal gingival bleaching nih dok. Betul. Ini sebelumnya kenapa sih dok kok tertarik mengambil tema atau topik ini untuk kita bahas kali ini? Oke. Jadi sebenarnya gingival bleaching itu istilah kerennya ya, Pak ya. Iya, Kalau istilah medisnya itu kita sebutnya depigmentasi. Oke. Artinya ini kasus yang sebetulnya bagi pasien sendiri itu tidak merasa ada keluhan apa-apa. Jadi nggak ada masalah medis sebenarnya. Itu hanya masalah penampilan atau estetik. Oke, iya. Jadi kan akhir-akhir ini kan sudah banyak bermunculan klinik-klinik kecantikan gitu ya. Nah, salah satunya di bidang gigi ini ada istilah gingival bleaching. Kalau kita sering mengenal itu yang kita sering tahu adalah dental bleaching atau pemutihan gigi. Oh. Kali ini bukan giginya tapi gusinya. Oh, gusinya dokter. Jadi gingival itu gusi. Jadi gusi yang mengalami perubahan warna yang agak kegelapan, kehitaman atau kecoklatan itu bagi sebagian orang itu kan jadi masalah estetik. Betul. Tapi orang tersebut nggak mengalami atau merasakan ada gejala atau keluhan sakit. Iya. Nah, untuk beberapa pasien yang itu menjadi masalah, jadi itu sebenarnya bisa dirawat dan ini menjadi salah satu bidang periodontia. Jadi perawatannya di perawatan periodontia. Iya, karena kita juga sadar ya bahwa penampilan itu kan penting ya dok ya. Betul. Banyak orang juga sadar juga, realize juga bahwa Betul. penampilan ini
mempengaruhi juga Iya, karena orang betul. pasti ngelihatnya dari first impressionnya ya stylenya ya dokter ya. Iya, betul. Nah dokter karena kan beberapa masalah gigi ini juga pengetahuan saya juga bisa merusak gigi dan gusi juga ya dokter ya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan juga ini saya juga pernah mendengar masalah atau istilah tentang hiperpigmentasi ya dokter ya. Iya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya ini masalah gigi yang seperti apa sih dok? Hiperpigmentasi. Jadi sebetulnya gusi itu kan warna normalnya adalah warna pink coral kita sebutnya. Jadi warna merah muda, warna merah muda. Tapi ada sebagian orang itu warna gusinya agak gelap. Oh. Nah, gelap ada yang warna hitam, ada yang kecoklatan, bervariasi. Nah, itu penyebabnya karena di gusi itu tersusun dari namanya kita sebutnya sel melanin. Melanin itu pigmen melanin yang kalau dalam jumlah banyak itu dia akan memberikan warna gelap. Sebenarnya normal. Jadi pigmen melanin itu di setiap orang tuh pasti ada karena memang diproduksi oleh tubuh kita. Cuman kalau jumlahnya itu berlebihan, jadi warnanya akan semakin gelap, itu akan menjadi masalah estetik bagi sebagian orang. Nah, salah satu penyebab dari hiperpigmentasi itu karena apa ya dokter ya? Apa karena sering merokok atau bagaimana? Iya, jadi banyak faktor. Jadi yang menyebabkan deposisi pigmen melanin itu banyak jumlahnya itu banyak faktor. Jadi ada karena faktor genetik. Oh, genetik juga bisa? Bisa, ada karena faktor penggunaan tobacco atau tembakau yang sering berlebihan itu juga bisa. Banyak faktor. Iya. Salah satunya juga merokok itu juga bisa ya. Iya, nikotin dari rokok itu juga pengaruh. Jadi penyebab dari hiperpigmentasi itu karena merokok juga bisa, kemudian dari faktor genetik juga bisa, atau faktor dari konsumsi obat-obatan gitu ya juga bisa. Konsumsi obat-obatan jangka panjang khususnya yang obat-obat anti malaria atau antidepresan. Itu juga bisa ya dokter ya. Bisa. Terus yang ingin saya tanyakan juga dok, apakah hiperpigmentasi ini bisa menimbulkan masalah medis lain, maksudnya komplikasi atau penyakit lain gitu dok? Sehebat pengetahuan saya belum ada. Belum pernah ya. Hanya dokter? masalah estetik saja. Iya. Nah dokter kembali lagi ini perihal tentang gingival bleaching ya dokter ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dokter hal yang perlu disiapkan untuk melakukan tindakan bagi pasien-pasien gingival bleaching ini apa aja yang harus dilakukan? Mungkin ada pemeriksaan laboratorium atau apa juga yang harus disiapkan oleh pasien? Apakah perlu adanya puasa atau bagaimana dok? Oh gitu. Ya. Baik, untuk tindakan gingival bleaching kita bicara indikasinya ya mbak ya berarti. Ya. Indikasinya yang pertama yang pasti itu memang kemauan atau dari kesadaran pasien itu sendiri. Biasanya kan orang itu sebagian orang nggak menganggap itu sebagai masalah karena kan estetik itu kan nggak ada keluhan. Iya. Kecuali pertama kalau pasien itu merasa, dok ini kok gusi saya warnanya gelap ya, saya kurang pede nih. Kurang pede betul. Iya. Masalah penampilan. Nah, pertama itu. Yang kedua dilihat juga kalau warna kulitnya itu tidak gelap ya, tapi warna gusinya gelap, ya itu sudah jadi indikasi. Tapi kalau warna kulitnya gelap, kemudian gusinya juga hampir sama seperti warna kulit, itu sebetulnya belum masuk indikasi gitu. Karena kan sebagian dari ras Afrika itu juga gelap warnanya, gusinya juga warnanya gelap, jadi bukan suatu indikasi juga. Kemudian secara klinisnya ketebalan gusinya juga perlu diperiksa lagi, masuk indikasi atau tidak. Kalau persiapan tindakan gingival bleachingnya sih tidak perlu ada puasa sih kalau di bidang gigi itu, tidak perlu puasa, yang penting kondisi umumnya sehat, baik itu aja. Intinya kemauannya tergantung pada pasien ya dokter. Betul, ya. Iya nih, mau tampil lebih pede apa enggak nih ya. Iya, betul. Nah dokter mungkin bisa jelaskan juga untuk tata laksananya biasanya apa yang jenengan lakukan untuk penanganannya? Mungkin pasien harus melakukan tes lab atau bagaimana? Iya, jadi kalau tindakan gingival bleaching ini sebenarnya kan ada dua metode ya. Ada yang non bedah, ada juga yang dengan bedah. Dan biasanya yang paling sering dilakukan, terutama di RSUD Jombang ini ya, itu kita pakai metode yang bedah. Bedah dengan pisau bedah, scalpel kita sebutnya. Itu
sampai saat ini merupakan metode yang paling sederhana dan efektif. Kemudian ada lagi yang metode lain dengan cryosurgery, dengan laser, itu juga salah satu atau beberapa cara untuk gingival bridging ini. Cuman memang paling sering dilakukan, yang nyaman untuk pasien juga biasanya ya kita pakai yang teknik yang sederhana, itu bedah. Teknik bedah. Sebenarnya ada macam-macam ya? Iya, macam-macam. Kalau tes lab sih kita biasanya anamnesa dulu dari pasien, apakah ada riwayat orang tua atau keluarga penyakit sistemik. Yang paling sering ya kita cek untuk gula darah, kemudian tekanan darah. Itu dua itu aja sih kalau di gigi itu yang paling sering kita lakukan. Cek labnya. Berarti untuk teknik perawatannya ini yang paling sering jenengan lakukan di RSUD Jombang ini teknik bedah ya dokter ya, karena yang paling sederhana itu tadi. Nah, untuk waktunya nih dok, butuh berapa lama sih untuk melakukan proses gingival bleaching ini? Kalau untuk durasi pengerjaannya itu tergantung dari ininya ya mbak ya, kondisi di dalam mulutnya, gusinya tuh seberapa banyak yang mengalami hiperpigmentasi gusinya. Kalau dari kanan sampai ke ujung kiri kan tuh luas, jadi mungkin durasinya bisa lebih lama. Tapi rata-rata sih kalau tindakan bedah itu lebih cepat dibandingkan tindakan metode yang lain. Jadi kurang lebih ya antara 15 menit sampai 30 menit lah kurang. Oh, enggak sampai berjam-jam ya? Oh, enggak. Saya kira sampai 2-3 jam. Oh, tidak. Iya. Saya kira seperti itu dong. Makanya ya. metode ini yang paling sering dipilih ya metode ini karena waktunya lebih singkat. Iya, karena setahu saya gigi ini detail sekali, jadi saya kira lebih rumit dan lebih lama prosesnya, tapi ternyata tidak gitu. Jadi 15 sampai 30 menit. 30 menit. Oh ya, cepat ya dokter. Nah dokter, kan tadi sudah dijelaskan terkait tata laksananya juga ya dokter ya, dan prosesnya membutuhkan waktu berapa lama. Nah yang ingin saya tanyakan juga, setelah melakukan perawatan gingival bleaching ini, perawatan apa sih dok yang harus kita lakukan sebagai pasien setelah melakukan proses gingival bleaching ini? Ya, jadi yang mungkin bisa dilakukan di rumah nih dok. Oke, jadi setelah prosedur tindakan bedah gingival bleaching tadi itu, pasien pulang itu kondisi gusinya itu kita tutup dengan bahan namanya periodontal pack. Jadi penutup gusi, jadi biar tidak terkontaminasi kotoran pada saat kita makan atau minum. Gitu ya, dokter. Itu kita biasanya lakukan recall kembali atau kontrol kembali itu selama 1 minggu. Kita cek, kita buka itu penutup gusinya, kemudian kita lihat kondisi setelah operasinya bagaimana. Nah, selama 1 minggu sebelum kontrol itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh pasiennya. Mungkin makan minum juga jangan terlalu makan yang panas-panas atau hangat. Kemudian gosok gigi juga perlu hati-hati sikat gigi, karena kan ada pelindungnya tuh kalau mungkin kena tekanan atau kena senggol sikat gigi bisa lepas, jadi perlu hati-hati. Itu aja sih. Nah untuk makanan sendiri, apakah kafein ini juga salah satu faktornya ya dokter ya? Kafein, kopi? Iya, kopi. Biasanya kalau kopi itu lebih ke ini noda gigi, stain, kita sebutnya stain. Kalau nikotin itu bisa. Oke. Berarti masih bisa konsumsi lah dokter ya. Bisa, iya, maksudnya tidak ada pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu gitu ya dokter. Nggak ada masalah. Gitu, berarti tetap istilahnya tetap melakukan perawatan sikat gigi yang benar ya dokter. Kalau minum kopi boleh, tapi jangan yang panas-panas. Jangan yang panas-panas, melepuh nanti dok ini juga. Dokter, yang ini saya akan tanyakan juga nih dok, untuk saat ini kunjungan yang ada di poli gigi di RSUD Kabupaten Jombang ini setiap harinya sudah mencapai berapa pasien ya dokter ya? Dan kebanyakan untuk kasusnya itu paling banyak yang ditangani kasus apa? Tentunya gigi nih lah, tapi lebih ke apa? Oke. Kalau untuk di RSUD Jombang ini rata-rata kunjungan pasien poli gigi itu antara 20 sampai 30 pasien per hari. Yang paling banyak memang kasus gigi berlubang. Kemudian gusi bengkak, kemudian gusi nyeri atau ya gigi tumbuh karena posisinya miring, itu juga paling banyak juga. Paling sering itu yang ditangani. Dan paling sering gigi lubang sih memang. Iya, untuk kunjungannya sudah mencapai 20 sampai 30 pasien ya dok ya tiap harinya. Jangan khawatir, dokternya udah ada 3 nih dokter. Ya. Nah dokter, untuk saat ini adakah inovasi-inovasi yang mungkin kedepannya akan dilakukan di poli gigi RSUD Jombang mungkin? Kalau dari bidang saya sendiri, bidang pedo sih, saya
ingin ini Apa dok? ada tindakan menggunakan laser. Jadi seperti yang saya bahas hari ini itu kan ada tindakan gingival bleaching menggunakan laser. Itu juga sebenarnya laser tidak hanya untuk tindakan gingival bleaching aja, tapi banyak manfaatnya juga di kedokteran gigi. Bisa untuk tindakan bedah yang lain, bedah memotong gusi kemudian merapikan gusi, itu juga menggunakan laser juga bisa. Itu Salah satunya sih itu kalau bidang saya. Inovasinya itu untuk kedepannya ya dokter ya, semoga bisa terrealisasikan ya dokter ya, amin. Ya. Nah dokter, ini mungkin juga sedikit promosi nih dok, untuk layanan unggulan di Poli Gigi di RSUD Kabupaten Jombang saat ini apa ya dok ya? Oke. Kalau di Poli Gigi Jombang ini kan kita ada 3 dokter gigi spesialis ya Mbak ya. Mungkin masing-masing punya unggulannya sendiri-sendiri ya. Kalau dari saya itu bidang periodonsia unggulan dari bidang kami itu perawatan pada gigi goyang. Itu juga kasusnya banyak di masyarakat. Jadi kalau dulu ya gigi goyang itu datang ke dokter gigi pasti dicabut biasanya kebanyakan. Tapi pada saat ini itu kalau gigi goyang tidak harus dicabut, masih bisa dipertahankan, ya kita pertahankan. Jadi tidak sampai dicabut. Itu kalau dari bidang perio. Kemudian kalau dari bidang konservasi gigi itu layanan unggulannya jelas ini perawatan saras gigi. Jadi seberapa dalam lubang gigi itu sebenarnya gigi masih bisa dipertahankan atau dirawat. Tidak perlu sampai dicabut. Ya, betul. Ya. Asalkan ditunjang dengan pemeriksaan penunjang yang lain ya, selama itu masih bisa dipertahankan, pasti kita menyarankan untuk dipertahankan dengan cara perawatan saraf gigi baru ditamal giginya. Itu. Lalu yang satu lagi ortodontik itu perawatan kawat gigi. Itu aja sih. Oh ya, itu udah ada di RSUD Jombang ya dokter ya. Wih. Ya. Nah dokter, sebentar ini saya juga ingin menanyakan. Tadi kan bahwa untuk pasien-pasien yang sudah melakukan gingival bleaching ini diperlukan kontrol ya 1 minggu kemudian. Nah ya itu biasanya dibutuhkan waktu berapa kali kontrol sih dok untuk penyembuhan ini atau untuk perawatan gingival bleachingnya ini? Biasanya untuk tindakan-tindakan bedah bidang perio kita biasanya recall-nya atau kontrolnya tuh pertama 1 minggu, kemudian 2 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Gitu. Pada umumnya seperti itu kalau kita. Nah dokter, mungkin ini terakhir ya dokter ya, pertanyaan sekedar informasi aja ya dok ya untuk masyarakat. Apakah untuk perawatan gingival bleaching ini bisa di cover BPJS Kesehatan nih dok? Karena kan kita tahu hampir semua pasien kita di RSUD Kabupaten Jombang ini kan juga mempunyai BPJS Kesehatan nih dok. Nah, sebenarnya pada umumnya tindakan-tindakan bedah di bidang perio selama ini masih tercover oleh BPJS. Cuman kadang kan ada aturan ada aturan tertentu yang dari BPJS yang mungkin ada beberapa kasus yang tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Selama itu bisa dirujuk, kita kerjakan di sini semuanya di-cover oleh BPJS. Asalkan sesuai dengan alur dan indikasi medisnya dokter ya. Baik, dokter, sebelum acara ini kita tutup nih dok, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat di luar sana, monggo silakan. Oke, baik. Jadi Poli Gigi RSUD Jombang selalu buka layanan setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai dengan Jumat. Pagi ya sampai siang. Selama masa pandemi pun juga kita terus buka, tidak pernah tutup selalu melayani pasien-pasien. Jadi sebisa mungkin memang jika ada keluhan di gigi dan mulut, jangan nunggu sampai sakit jangan sampai, apalagi sampai sudah parah ya, nggak bisa buka mulut atau bengkak besar. Jadi sebisa mungkin begitu terasa ada gigi yang lubang meskipun kecil nggak sakit, segera periksa ke dokter gigi. Jangan menunggu sampai benar-benar giginya lubangnya besar kemudian sakit nggak bisa makan dan aktivitas. Jadi segera mungkin. Jadi perlunya check up ke dokter gigi meskipun nggak ada keluhan ya 6 bulan sekali itu dok. Nah dokter, ini kan kita juga masih masa pandemi nih dokter ya. Betul. Nah mungkin bisa disampaikan juga, ini kan mungkin beberapa masyarakat masih kadang ada yang mungkin takut juga ya dokter ya periksa ke rumah sakit. Nah tipsnya ini apa dokter? Mungkin bisa dikasih masukan-masukan, monggo. Biar tidak takut ke dokter gigi ya. Sama pandemi ini Jadi jangan khawatir untuk pasien-pasien yang mau berobat ke Poli Gigi, khususnya ke RSUD Jombang sini. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya selama pandemi ini, terutama prokesnya Jadi semua tenaga kesehatan termasuk dokter dan
perawat giginya tuh memakai APD, kemudian kita juga ruangannya juga sudah didukung untuk itu, seperti misalnya ada exhausted atau untuk menyedot udara keluar, itu kita sudah terapkan itu. Kemudian ada alat-alat tertentu juga yang misalnya kita pembersihan karang gigi nih, itu kan dikhawatirkan cairan-cairannya bisa kemana-mana. Itu kita punya namanya suction aerosol. Jadi alat tertentu kita dekatkan dengan wajah pasien, nanti itu kesedot, semuanya kesedot. Jadi semuanya insya Allah sih aman sih semua. Cairannya tidak kemana-mana ya dokter ya? Iya betul, tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu tadi yang disampaikan Dokter Hardi, bahwa intinya jika mengalami keluhan gigi jangan takut untuk periksa ke RSUD Kabupaten Jombang, khususnya ke Poli Gigi. Jangan nunggu parah dulu baru periksa ya dokter ya. Iya betul. Ya, lebih baik kontrol. Sebenarnya kontrol gigi ini berapa bulan dokter ya? Normalnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali gitu ya. 6 bulan sekali check up ke Poli Gigi dari RSUD Kabupaten Jombang, monggo, karena sekarang dokternya juga sudah ada 3. Kemudian untuk jam pelayanannya atau harinya dari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu Minggu libur karena butuh istirahat ya dokter ya. Nah, terus karena memang kita masih masa pandemi, tentunya di Poli Gigi RSUD Kabupaten Jombang sudah disediakan APD ya dokter ya. Perawat-perawatnya, dokternya juga sudah memakai APD sesuai dengan standar yang telah ditentukan gitu. Baik dokter Hadi, sebelumnya terima kasih karena bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya apa yang jenengan sampaikan ini semoga bermanfaat, mengedukatif kita semua ya dokter ya. Jangan bosan-bosan dokter untuk kesini ya. Nanti kita datang ke sini kemudian pakai topik lain boleh, monggo, tidak apa-apa, silakan. Kalau sebenarnya jenengan ada free time, monggo nanti langsung menghubungi teman-teman. Oke, siap. Ya, matur nuwun sangat. Cukup sekian pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.